Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dari Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Semua dikasihi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Sabtu 6 Maret 2021 kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap hari yang baru adalah anugerah dan anugerah untuk memuliakan namanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Dalam segala situasi kami mau berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Haleluya.
mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Karena anugerah hari yang baru, kesempatan hari yang baru, kesempatan untuk mengucap syukur, kesempatan untuk memuliakan Tuhan, kesempatan untuk beribadah kepada Dia, dan beraktivitas dalam naungan penyertaan-Nya. Haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Sehingga pagi hari ini kami dimanapun kami berada, kami dapat bergabung dalam pagi bersama Yesus melalui ibadah Google Meet ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami siap untuk lebih lanjut memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan yang ambil bagian, Engkau memberkati semua perangkat, semua jaringan internet yang kami gunakan, dikuduskan, diberkati Tuhan, sehingga dapat menghantar kami untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah pagi bersama Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah pagi hari ini kasih dari surga mengalir buat kita semua. Dimanapun saudara berada, kasih Tuhan menyertai melingkupi kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih,
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Dan kita siapkan hati kita, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Untuk doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi, untuk pagi indah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga saat ini kami dapat menghampiri hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau hadir di pastori, Engkau hadir di semua tempat anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur termasuk yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, sembuh, sehat. Puji Tuhan, bahkan kami menyaksikan sedang dalam perawatan Ibu Doli Yunus di Jakarta. Tuhan pasti menyembuhkan, menyehatkan kembali seperti semula. Kepada tim perawat, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan semua. Tim dokter semua diberkati dan dianugerahi segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami mau terima sabda Tuhan, sehingga kami menikmati dan sadar bahwa dari pagi bersama Yesus, sepanjang hari ini bersama Yesus, seterusnya kami bersama dengan Yesus. Kami naikkan doa ini, kami sambut firman, dan lanjut doa-doa kami di dalam tuntunan hadirat Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, shalom. Haleluya, pagi bersama Yesus. Puji Tuhan. Kita sama-sama terima sabda Tuhan pagi ini. Kita membuka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Semua katakan amin. Puji Tuhan, saya senang pagi hari ini saudara-saudara dapat menikmati satu keindahan fellowship ya, yang luar biasa. Bahkan di layar kami juga nampak ini anak rohani saya, Bastian Sondak, puji Tuhan, di Makassar, dan seluruh keluarga. Ya, dan semua yang di Solo ini juga Tuhan memberkati. Semua anak-anak Tuhan di Surabaya, di Gresik, yang di Bali, ada enggak ini yang bergabung pagi hari ini? Puji Tuhan. Ini Bu Vince ada di mana nih? Surabaya apa di Bali ini? Iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat pagi hari ini firman Tuhan, ya, bahwa seorang hamba Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, yaitu dia dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus.
kepada orang-orang pendatang. Iya, siapa orang pendatang itu? Ya kita, saya dan saudara. Loh, pendatang gimana Pak? Kita kan orang Indonesia Pak. Bahkan saya lahir di sini, ada di sini. Iya, saudara, kita di dalam dunia ini pendatang. Bahasa yang selalu kita kenal istilahnya musafir. Itu adalah orang yang dalam perjalanan, saudara-saudara. Ya. Kalau sampai orang mengatakan bahwa memang dunia ini ya habitat saya, wah itu bahaya, gawat nanti ya. Hidup kita tidak akan dapat ya melangkah sebagaimana mestinya. Tetapi kalau kita sebagai musafir, sebagai pendatang, kita tentu akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kok disebut pendatang berarti kita datang dari mana? Waktu kita ditebus Tuhan, kita dipanggil jadi miliknya, saudara yang dikasih Tuhan, kita itu sudah diangkat menjadi ya keluarga kerajaan Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara dan saya ketahui, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Iya Pak, tapi kan kita ini warga negara Indonesia, warga NKRI, betul. Itu secara tatanan dunia, ya, secara kita bermasyarakat, saudara-saudara yang dikasih Yesus, kewarganegaraan kita secara rohani ada di dalam sorga. Maka di dalam dunia ini, supaya kita selalu ingat, sadar, tidak selamanya kita di sini. Dalam filosofi Jawa ya mengatakan ning donya mung mampir ngombe. Di dunia ini cuma sekedar minum. Berapa lama minum itu saudara yang dikasih Yesus? Iya kan? Kalau makan mungkin berlama-lama, apalagi kalau makannya kepiting atau yuyu saudaraku. Ya. Itu susah banget kan begitu, jadi berlama-lama. Tapi kalau minum, berapa lama minum? Satu gelas itu hanya hitungan beberapa detik saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dalam hidup ini kalau kita sadar bahwa aduh, hidup ini sementara, di dalam dunia ini tidak lama. Nah, maka Tuhan ingin supaya kita betul-betul punya kerinduan. Aku mau hidup berjalan bersama Yesus senantiasa. Seperti ya apa yang kita namakan di dalam doa pagi ini, pagi bersama Yesus. Ya, kita bangun pagi-pagi mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Engkau sudah lewatkan kami dari segala macam bahaya. Gelapnya malam kami lalui. Saudara, apa yang terjadi loh? Andai kata kita itu membayangkan bisa melihat alam jagat, ya, tengah malam itu yang namanya kuasa-kuasa, segala macam kuasa itu. Aneh-aneh. Dan intinya satu, dia ingin mencuri damai sejahtera, dia ingin membunuh, dan dia ingin membinasakan. Itu top klimaks tujuannya seperti itu. Makanya dunia persantetan segala macam itu pada umumnya orang-orang yang berpikir, yang suka main kuasa gelap, ya mereka mengatakan persantetan, penungan itu malam hari pada umumnya. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Tapi karena bersama Yesus, kita anak-anak Tuhan aman, terpelihara di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, ini rahmat berkat Tuhan. Ya, berkat-berkat yang luar biasa yang kita nikmati sebagai orang percaya. Dan kalau kita di luar Tuhan, apa jadinya? Kan gitu. Puji Tuhan, ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Kita ini orang yang dipilih. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pak, kok ada yang dipilih, ada yang tidak. Tetapi kalau kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, Tuhan sebetulnya membuat panggilan kepada semua orang. Karena Tuhan tidak ingin penduduk bumi ini binasa. Ya. Kenapa tidak ingin penduduk bumi binasa? Iya, kalau sampai dibiarkan oleh Tuhan, saudara, berbuat jahat atau tidak berbuat jahat, hakikatnya orang berdosa, keturunannya Adam, itu semua ada di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan mencatat begitu jelas, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya kalau Allah firman itu tidak turun tangan, tidak turun ke bumi, tidak ada satupun kita ini yang diselamatkan. Ya. Tetapi karena anugerahnya dia, firman itu turun ke bumi, turun dalam wujud manusia, dan dia berkorban, ya,
Kalau tidak salah nanti kita akan memasuki peringatan wafat Tuhan Yesus pada tanggal 24 April kalau tidak salah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sehingga hari-hari ini kita sepatutnya mulai mengenang, mendalami prinsip kebenaran tentang kristologi. Ya, pengetahuan tentang Kristus. Sebab orang yang semakin kenal, semakin paham kepada siapa kita percaya, akan memiliki militansi iman, kesungguhan, totalitas di dalam mengiring dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Jadi, Tuhan itu memanggil, mari datanglah kamu semua yang lelah ya dan berbeban berat. Nah, orang yang mau dipanggil Tuhan, datang memenuhi panggilan Tuhan, itu berarti masuk pilihan Tuhan. Itu sederhananya begitu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Jadi jangan juga nanti ada yang bertanya begini, Pak, ada firman mengatakan ada orang yang dipanggil dan dipilih, tetapi ada orang yang cuma dipanggil saja tetapi tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Nah, sebetulnya panggilan dan pilihan ini juga ada kaitan erat bagaimana dengan ya sikap manusia itu sendiri, bagaimana respons ya manusia itu sendiri, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Jadi umpamanya Pak Presiden memanggil beberapa orang untuk menjadi ya pembantunya, stafnya, menterinya, saudara-saudara. Si A, si B dan seterusnya dipanggil. Nah, siapa yang mau datang bergegas langsung ke istana? Ya dia langsung masuk pilihan. Ya. Tetapi kalau dipanggil sampai ditelepon berapa kali, tidak mau datang, ya saudaraku, ya dia dipanggil, tetapi tidak masuk pilihan. Jadi di situ pengertiannya. Jadi jangan nanti ada orang yang was-was, ya. Saya jangan-jangan cuma dipanggil aja, tapi nggak dipilih. Oh, enggak begitu. Nih, maka pendeta itu kalau mau menyampaikan firman, harus menganalisis, apalagi itu kalau yang penting. Ada sesuatu yang seolah-olah paradoks ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harus menelaah benar-benar. Nah, ini saya sampaikan kepada kita semua kan. Saya yakin pasti ada kan selama ini yang sedang berpikir waktu baca Alkitab, wah jangan-jangan aku cuma dipanggil aja tapi nggak dipilih. Ya, panggilan berlaku untuk semua orang di seluruh muka bumi ini. Tetapi siapa yang memenuhi panggilan Tuhan, datang sujud kepada Tuhan, minta ditebus oleh Tuhan, minta dikuduskan oleh Tuhan, nah, dia masuk pilihan. Tinggal kita harus terus ya menyegarkan hubungan kita dengan Tuhan untuk terus kita ya menjaga, memelihara nilai pilihan Tuhan itu. Jangan ada seorang pun yang kemudian ya meninggalkan Tuhan. Datang kembali kepada setan-setan. Itulah yang lalu masuk dalam diskusi kita ya, dikatakan dosa yang tidak ada ampunannya. Maksudnya dosa yang tidak ada ampunannya itu orang sudah dipanggil dalam anugerah Tuhan, masuk pilihan, sudah dikuduskan, sudah didandani, ya sudah dirawatin sedemikian rupa, dimahkotai menjadi anak kerajaan, tapi kemudian maaf ya istilah rada kasar, mentalitasnya masih mentalitas jalanan umpamanya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, itu bukan berarti kemudian cuma hanya dipanggil saja. Jadi saudara-saudara, manusia itu dikasih otak dan akal budi ya. Bedanya dengan makhluk roh itu dia punya akal budi tapi tidak punya otak. Nah, manusia selalu saya tegaskan punya otak dan punya akal budi. Akal budi dikasih Tuhan untuk membuat satu ya pilihan. Saudaraku, keputusan yang tepat. Dan firman memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita semua. Jadi kalau kita mengerti ini, saudara-saudara, kita akan terus ya seperti pagi bersama Yesus, memberikan dorongan, semangat buat kita. Ketika saudara ada di antaranya yang sedang terganggu kesehatannya, mengalami kesulitan, menghadapi pergumulan, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada keadaan seolah-olah di persimpangan jalan dan mulai pikiran ditanamkan oleh kuasa lain, ya pikiran-pikiran yang negatif, ya mengatakan bahwa mana kalau memang Tuhan yang memilih kamu itu campur tangan buat kamu, kenapa kamu harus mengalami kesulitan? Kenapa kamu mengalami pergumulan? Kenapa kamu mengalami tubuh tidak sehat? Ya, kenapa kamu sekarang ini dalam perjalananmu harus tertatih-tatih menghadapi satu masalah yang kompleks, yang pelik? Ya, itu setan mau masukkan.
segala macam doktrin yang sifatnya mengintimidasi, ya, dan kemudian mendorong supaya manusia jatuh, ya, meninggalkan Tuhan. Nah, kita harus bertindak dengan jelas. Kita usir dulu dalam nama Yesus. Pikiran yang sia-sia ini kami buang, dan suara setan kami tolak dalam nama Yesus. Dan anugerah Tuhan melingkupi hidupku, dan aku tidak mau lagi berpikir yang negatif. Lantas kita masukkan di dalam pikiran dan hati kita. Ya, memang firman Tuhan sudah memberitahu. Ikut Yesus itu bukan berarti tidak mengalami hal-hal yang sengaja Tuhan izinkan untuk rencananya yang baik. Saudara-saudara, saya tadi sempat berdiskusi dengan, ya, anak-anak kami, tim di pastori. Saya melihat ada salah satu saudara dan beberapa orang mirip juga, ya, sejak bergabung hadir ibadah di gereja kita, join di dalam ibadah ini, ya, saya melihat setia sekali. Dan saya mengucap syukur. Saya katakan, sebenarnya banyak orang tuh punya kerinduan seperti itu, tapi tidak tahu caranya. Kristen lama sekali, tetapi ingin mengalami pertumbuhan, mendapatkan pelayanan yang terus membangun iman rohaninya. Kadang orang tidak tahu jalannya. Makanya saya selalu ingatkan saudara, kirimkan link, saudara ceritakan, saudara telepon kawan. Ya, ayo kalau mau dikuatkan. Ya, hidup ini tidak selalu mudah. Tuhan memang mengatakan perjalanan ini kadang pikul salib. Tetapi kalau kamu mau kuat, kamu tetap harap Tuhan, sandar Tuhan, ayo gabung, datang, join di dalam ibadah Google Meet ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya katakan, seorang saudara ini sempat ada bagian keluarganya yang ada gangguan, sakit, ya. Kemudian saudara yang dikasih Yesus dikenalkan, datang, ibadah, dengar firman, dan tahap demi tahap dijamah oleh Tuhan. Dan saya mengucap syukur melihat keluarga ini setia Tuhan. Terus, ya, ada touch begitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam kebersamaan ini menikmati betapa indahnya bersama Yesus. Saya mau mengatakan, saudara-saudara, kita setia, kita sungguh-sungguh. Itu menjadi bagian penting untuk membangun kekuatan, stamina rohani kita. Ya, ibaratnya seperti Raja Hizkia. Kalau aman, tidak ada perlawanan dari musuh, tidak ada serangan dari musuh, Raja Hizkia itu sibuk membangun benteng, tembok-tembok. Itu dibangun sedemikian rupa. Sehingga kalau sewaktu-waktu ada musuh berdatangan, hendak membuat penyerangan, mereka jauh lebih siap. Ya, Hizkia dan punggawanya jauh lebih siap. Begitu juga di dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, perjalanan tidak selalu mudah, tidak selalu lancar. Saudaraku, ini fakta. Karena apa? Dunianya sudah berdosa. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa ini bukan habitat asli kita di dunia ini. So, kalau kita mengalami kelancaran, melulu semuanya yang kita bayangkan menjadi idealisme kita, semua terpenuhi, maka kita tidak merindukan sorga. Dan ini masalah besar. Ya, maka dustanya setan akan masuk sedemikian rupa. Ya, tetapi kalau kita dalam dunia masih Tuhan izinkan menghadapi pergumulan, kita punya pengharapan nanti di sana, ya. Di mana? Di rumah Bapakku di sorga. Itu sungguh indah, luar biasa. Dan ini penting sehingga di dalam dunia kita terus mau bersama Yesus di dalam setiap waktu. Kita tidak mau terpisah. Karena apa? Kita sudah dipilih, saudaraku. Yang saat pagi hari ini semua lancar, semua ditata Tuhan, anak-anak dituntun Tuhan, atau sebaliknya, ada orang-orang yang sedang dalam pergumulan, masih harus berdoa banyak, tidak usah kecil hati. Yesus selalu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus, perjalanan ini akan menjadi indah. Kata firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan ayat yang kedua, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Puji Tuhan, luar biasa. Kekristenan itu memberitahu secara runtut. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau apa? Kalau tidak dikuduskan oleh Roh Kudus, tidak ditebus oleh Tuhan, ya. Roh Kudus itu
Menguduskan dalam arti apa? Setelah kita diampuni, ya, kita disucikan, dikuduskan, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Ini yang memungkinkan. Ngantuk-ngantuk dikit, menguap-menguap dikit, rada malas-malas bangun dikit, karena berpikirnya kita Sabtu, aduh, ini mumpung weekend, aku mau tidur panjang-panjang. Tetapi kemudian ada kerinduan dari dalam hati. Mau doa, pagi bersama Yesus, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukan pekerjaan kekuatan manusiawi kita, betul. Ini tuntunan Roh Kudus, ada kerinduan. Saudara-saudara, pagi, malam mau tidur, pasang waker, doa, minta dibangunkan. Begitu pagi, bangun rasanya kayak berat-berat, wajar, manusiawi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa, wah ini tidak beriman, kurang rohani. Enggak, ya, ini manusiawi. Tetapi yang penting kita punya kerinduan. Dan kerinduan itu karena ditopang, karena dikuduskan oleh Roh Kudus. Pikiran kita udah mulai jernih. Kalau dulu waktu belum dalam Tuhan, mungkin diantaranya saudara berpikir seperti saya dulu. Ya, waktu belum bertobat, awut-awutan saudaraku. Ya, pikiran ini tidak jelas. Ya, tidak ada tujuan. Hidup itu tidak jelas, semrawut, saudaraku. Haleluya. Tapi Yesus itu baik. Tuhan kita itu luar biasa. Sungguh kemurahannya itu. Dia tidak lagi memperhitungkan masa lalu kita. Iya, saya dengar kesaksiannya Pak Kasno dulu ya minum, iya, ya udut ya, terus ribut terus ya. Tetapi waktu dijamah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, berubah. Puji Tuhan, iya, tepuk tangan ya beliaunya bersama Bu Kasno, senang. Dan saya yakin banyak dari kita semua, bahkan saya imani semua, mengalami jamahan perubahan dari Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk setia. Orang yang setia kepada Yesus, jaminannya, saudaraku, kalimat terakhir itu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau kata melimpah itu, ini penekanannya. Nah, banyak orang berpikir melimpah itu kekayaan, melimpah itu loh. Apa sebetulnya? Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, orang jadi kok terus merasukin pemikiran-pemikiran yang tidak beda dengan pada umumnya orang di dalam dunia. Kalau terus melimpah kita terima banyak, terus untuk apa juga? Saudaraku, saya bilang orang kerja sejam dapat 1 miliar, yang dimakan cuma gitu-gitunya aja. Ya, paling cari yang mahal, yang termahal. Ya, yang termahal belum tentu cocok dengan mulut. Saudaraku yang dikasih Yesus. Kalau kita sudah ngerti dasarnya, oh amanat, kita kerja mesti serius, jangan terus kemudian asal-asalan. Jangan, anak-anak mudaku semua, bahkan juga keluargaku semua, senior-senior ya, yang masih dikaruniai kesempatan ya untuk kesannya dalam tanda kutip berjibaku ya, berjuang untuk itu, tidak sekedar berpikir untuk keakuan kita, kepentingan di masa kita sendiri. Kita sedang berpikir supaya banyak orang diberkati, supaya banyak orang tersaluri dengan segala keberhasilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita adalah kita mendapatkan damai sejahtera yang semakin melimpah. Haleluya. Pagi ini siapa di antara saudaraku yang rindu hidupnya dipenuhi dengan melimpah damai sejahtera? Angkat jempol saudara. Rumah tanggamu mau damai sejahtera? Di pekerjaanmu mau damai sejahtera, di rumah tanggamu mau damai sejahtera, di dalam kepribadianmu mau damai sejahtera, ya, di dalam setiap langkah hidupmu mau damai sejahtera, bahkan yang lagi kurang sehat, bahkan di rumah sakit mau mengalami damai sejahtera. Puji Tuhan, saatnya pagi hari ini Tuhan menganugerahkan buat setiap kita yang sudah dipilih, dikuduskan, dan punya kerinduan untuk setia Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, haleluya. Ini pagi bersama Yesus akan mengantar kita masuki siang, sore, malam, dan terus dalam pergantian hari bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan kita yang janjinya selalu setia dipenuhi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagi yang masih harus berkarya, di hari Sabtu ini juga setelah doa, melangkah,
dengan penuh damai sejahtera. Puji Tuhan. Yang kemarin mungkin waktu mau berangkat tidur masih bawa kalutnya pikiran. Ada sesuatu tidak nyaman. Puji Tuhan. Pagi ini dijamah Tuhan, melangkah dengan iman. Iya Pak Gembala, masih ada yang belum beres. Iya, sudah diusahakan, masih belum beres. Nggak usah kecil hati. Melangkah terus. Tuntunan Tuhan pasti dinyatakan. Ya, ada banyak hal yang nanti tanpa kita sadari, satu demi satu, semua terselesaikan. Bagi orang yang punya kemauan keras untuk hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, pasti persoalan-persoalannya tidak dibiarkan Tuhan. Kerinduan saudara untuk menyelesaikan semuanya, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan naikkan satu pujian pagi ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Satu nyanyian kita nyanyikan. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau untukku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau untukku sembah. Sekali lagi ya, nyanyi. Kita nanti akan menghampiri Dia dalam doa. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus pada, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, Engkau ya, untukku sembah, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Engkau yang layak untukku sembah. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, syukur. Kami menyembah, menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih.
Engkau yang sudah menebus kami, ya Allahku. Oh, haleluya. Waktu kami masih belepotan dosa, Engkau datang turun menebus kami. Haleluya. Ketika kami resah, Engkau Roh Kudus datang memenuhi kami, melimpahi dengan damai sejahtera. Hingga pagi hari ini, setiap orang yang masuk di dalam pagi bersama-Mu Yesus, semua dilingkupi, dilimpahi dengan berkat damai sejahtera. Haleluya. Dan itu merupakan energi untuk kami terus melangkah. Melangkah maju dan tidak ada kata lain. Maju dan tidak seorang pun mundur. Apapun sulitnya, apapun tantangan itu nampaknya berat. Namun pagi ini kami tahu, tidak ada yang melebihi kekuatan. Tuhan mengukur dan Tuhan selalu menopang, menaungi dan campur tangan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami bangga menjadi umat pilihan. Engkau sudah kuduskan kami. Dan Engkau memberikan roh kesetiaan kepada kami untuk mengiring Tuhan sampai akhir. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi kami mau setia sampai akhir karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada pribadi Diko yang sempat mati turun ke maut. Engkau keluar dari sana. Engkau hidup untuk selamanya demi menyertai kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini setiap orang disertai Tuhan di dalam langkahnya, di tempat perawatan, sedang dirawat di rumah sakit sekalipun. Dalam setiap langkah hidupnya, studinya, pekerjaannya, bidang usahanya selalu disertai oleh Diko Tuhan Yesus yang tidak pernah jauh meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak serahkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan yang bekerja di dalam pekerjaan dimanapun berada, lebih-lebih di dalam pengabdian dan pelayanan kami para hamba Tuhan. Engkau selalu ada di pihak orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada kuasa lain yang dapat menyentuh dan kami tidak beri kesempatan kepada kuasa-kuasa lain, roh-roh kegelapan yang tidak menaburkan benih jahat. Kami tolak dalam nama Yesus dan pikiran kami disucikan, hati kami dikuasai Roh Kudus dan seluruh hidup kami dituntun oleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada banyak doa yang anak-anak-Mu panjatkan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukan, memberikan jawaban melampaui dari apa yang didoakan oleh anak-anak Tuhan. Waktu kami singkat di dalam ibadah pagi bersama Yesus, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Dan biarlah setiap kami akan melangkah dalam kemenangan dengan langkah iman untuk kami mengagungkan Engkau di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umat-Mu di dalam rancangan rencana-Mu yang indah. Kami pasrahkan seluruh jemaat, Tuhan persiapkan untuk memasuki hari ibadah penuh sepanjang hari esok. Tuhan campur tangan. Para hamba-hamba Tuhan, Engkau lengkapi dengan pengurapan yang baru. Pengerja-pengerja Tuhan, tim pelayan di Gereja Kemah Tabernakel Gresik, Surabaya, bahkan yang di pusat Jakarta, semua ada di dalam pengurapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Bahkan negeri dan bangsa kami diberkati damai sejahtera oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu seluruh sesi ibadah. Mulai sore nanti, ibadah pemuda real juga Tuhan berkati. Setiap pelayan yang akan melakukan tugasnya, Tuhan memberikan kuasa dari surga. Dan anak-anak Tuhan akan hadir memuliakan Tuhan. Demikian 3 sesi ibadah real hari Minggu. Tuhan memberikan rahmat dan berkat. Tuhan ya Tuhan, untuk Google Meet sekolah minggu Tuhan memberkati. Google Meet umum jam 7 malam Tuhan melawat, hadir dan memberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya rahmat dan berkat anugerah dan semua yang terbaik dalam penyertaan, pelindungan, damai sejahtera dari Allah turun atas kami semua. Dari pagi hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Menjemput kami dan membawa kami di dalam kebahagiaan sukacita yang besar luar biasa di sorga. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua sudah berdoa pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Langkah saudara disertai, lindungi, diberkati Tuhan. Rezeki Tuhan dicurahkan. Dan apa saja yang saudara usahakan, Tuhan berkenan menolong dan campur tangan. Yang lemah jadi kuat, yang sakit saya yakin Tuhan sembuhkan. Tidak usah kecil hati. Kalau rumah surga belum jadi, tidak mustahil Tuhan sanggup mengangkat semua penyakit, memberi sembuh sehat. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan menaungi kita semuanya. Shalom.